Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Abdul Rizky. Saya di sini sebagai host di podcast Ngobrol Budaya. Yakni podcast yang ngobrolnya santai tapi isinya bikin nambah wawasan. Di sini saya kedatangan tamu spesial bernama Bang Baim. Ayo Bang Baim, coba perkenalkan diri Bang Baim. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Arif Tasujabilio. Ya, di sini kita akan membahas apa Bang Baim? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sosial manusia, tapi jarang dibicarakan. Yakni matrilineal dan patrilineal. Nah, kalau kalian bingung ini istilah apa, jangan skip dulu karena ternyata sistem ini masih ada dan mempengaruhi cara kita memandang keluarga, warisan, bahkan peran gender di masyarakat. Oke Bang Baim, sebelum kita terlalu jauh, jelasin dulu dong matrilineal itu apa sih? Matrilineal itu sistem garis keturunan yang dihitung dari pihak ibu. Jadi keluarga, marga atau suku seseorang mengikuti garis keturunan ibu. Bahkan dalam beberapa budaya, warisan juga diberikan lewat jalur ibu. Jadi kayak kalau ibunya berasal dari suku tertentu, anaknya ikut suku itu gitu. Itu contoh yang terkenal di Indonesia itu ada di suku Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka menganut sistem matrilineal. Tanah dan rumah biasanya diwariskan ke anak perempuan. Oke, kalau patrilineal berarti kebalikannya dong. Ya, patrilineal itu mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Ini sistem yang paling umum di dunia, termasuk di banyak daerah Indonesia seperti Batak, Jawa, Bugis, dan lainnya. Jadi kalau patrilineal anak ikut marga atau nama keluarga dari ayah, warisan juga biasanya dari pihak ayah. Menarik ya. Nah, kalau dilihat dari kelebihan dan kekurangan gimana nih? Kalau material, biasanya perempuan punya posisi yang cukup kuat dalam keluarga karena jadi pewaris utama. Tapi itu juga berarti laki-laki kadang punya peran yang agak unik. Misalnya di Minangkabau, seorang paman dari pihak ibu punya peran penting mendidik anak-anak dari saudara perempuannya. Wah, jadi ayah biologisnya malah agak di pinggir perannya. Ya, bisa dibilang begitu. Sedangkan di patrilineal, laki-laki biasanya jadi kepala keluarga dan pewaris utama. Tapi itu kadang membuat posisi perempuan lebih lemah dalam hak waris. Jadi keduanya ada plus minusnya ya, tergantung budaya dan cara masyarakat mengaturnya. Aku penasaran, ini pengaruhnya sampai kehidupan sehari-hari nggak sih? Jelas, sistem ini mempengaruhi tempat tinggal setelah menikah. Misalnya di matrilineal, pasangan biasanya tinggal dekat dengan keluarga istri. Di patrilineal biasanya tinggal dekat di keluarga suami. Oh iya, jadi kalau nikah di Minang, si cowok harus siap tinggal di rumah keluarga cewek gitu. Betul, bahkan rumah adatnya memang punya kamar khusus untuk perempuan di keluarga itu. Waduh, berarti harus pintar adaptasi tuh. Banget, tapi di patrilineal juga ada tantangannya. Perempuan yang menikah biasanya pindah jauh dari keluarganya sendiri, jadi butuh penyesuaian juga. Nah, di zaman sekarang kan udah banyak yang nikah lintas budaya. Sistem matrilineal dan patrilineal masih berlaku nggak sih? Masih ada, tapi sering kali fleksibel. Banyak keluarga sekarang memilih sistem yang lebih setara, terutama soal warisan dan nama keluarga. Tapi di daerah adat, aturan ini masih dibuat dijalankan. Oh, berarti kalau ada orang Minang yang nikah sama orang Batak itu agak tricky ya Pak Im? Bisa tricky, tapi biasanya mereka diskusi dahulu. Kadang ada kompromi, misalnya nama ikut ayah, tapi hak tanah diatur sesuai adat itu. Jadi intinya meskipun zaman berubah, akar budaya ini tetap ada pengaruhnya. Kesimpulannya, matrilineal dan patrilineal itu bukan sekedar istilah rumit, tapi sistem yang membentuk cara kita berkeluarga. Dan nggak ada yang mutlak lebih baik atau buruk. Semua punya nilai sejarah dan tantangan masing-masing. Betul, yang penting kita bisa saling menghargai dan beradaptasi. Oke, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa follow dan share podcast ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.